Keluar, aku mau keluar. Tadi malam aku menuang segelas air panas. Keesokan harinya sudah dingin, pasti ada yang mengganti air panasku. Apa itu kamu? Lihat mataku, bilang sama aku. Aku tidak tahu, Kak Yu. Perawat. Aku mau 1 porsi spaghetti. Dicampur dengan beton nomor 36. Itu obat tidur. Gila. Panggil direktur rumah sakit kalian. Pasti ada yang mengganti air panasku. Kalian berdua, sudah cukup main-main, ayo pergi. Mau panggil direktur kalian atau tidak? Kalau tidak, aku bisa unjuk kebolehan. Direktur, Nona Shang. Yang menari adalah tuan besar, tidak berguna. Nona Shang. Ini suamimu, Li Zhengyu. Putra sulungku. Perjodohan keluarga. Pernikahanku hanya korban. Malahan aku dinikahkan dengan orang gila. Anakku yang satu ini masih punya kelebihan. Lihat dia. Anggota badannya lengkap. Puas, Nona Shang? Kenapa panggil aku Nona Shang? Ayah, sekarang aku sudah menantu perempuanmu, dan lagi, aku terhadap putramu, jatuh cinta pada pandangan pertama. Bagus. Bocah nakal. Turun. Wah, Kak. Kamu datang lihat aku. Sudah datang, ya. Bawa kado juga untuk apa? Wah, ini. Aku ayahmu. Ini istrimu, Shang Yinyi. Kamu dan dia akan menikah pada hari yang dipilih. Baik, kakak ipar. Kalau begitu, apa aku bisa pulang sekarang? Kembalilah. Besok adalah hari kematian ibumu yang ke-3 tahun. Kamu sudah gila 3 tahun. Apa kamu masih ingat? Tentu saja aku ingat. Habisi wanita ini. Ibu kita akan mendapatkan status. Bisa menjadi istri utama. Lagi pula dia sedang hamil. Tidak baik, kan, Chongjing? Jangan bodoh, kita kan bukan anak kandung. Li Zhengyu mewarisi perusahaan, kamu rela, habisi wanita ini, kita berdua bisa naik posisi. Sukses besar. Baiklah. Bunuh. Ibu, adik perempuan. Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Tuan dan Nyonya meninggal, Nona juga meninggal. Tuan muda gila. Sedang mencari pelakunya. Aku lupa semuanya. Besok ada acara keluarga. Datang dengan berpakaian rapi. Aku masih ada urusan. Kalian anak muda, bergaulah lebih banyak. Hati-hati, kakak ipar. Kalau sempat, sering-seringlah datang. Halo, nama saya Li Zhengyu. Aku tidak gila. Mau makan spaghetti, dicampur beton nomor 36. Pertama, jangan sembarangan ngobrol sama aku. Kedua, kita hanya perjodohan keluarga, masing-masing main sendiri. Ketiga, aku tidak akan punya anak denganmu. Aku takut melahirkan anak gila lagi. Ya sudah, tidak usah. Betonnya mau dingin. Gila, besok rapat keluarga, jangan buat aku malu. Kalau sempat, sering-seringlah datang. Tuan muda, berapa lama lagi Anda berpura-pura? Sudah 3 tahun. Apakah Anda lupa dendam? Nyonya Utama. Selama 3 tahun ini, kedua adikku melakukan lebih dari 20 kali percobaan pembunuhan padaku. Dendam ini. Aku tidak berani lupa meski sedetik pun. Di mana pasukan kuda putih?
Aku sudah bertahan 3 tahun. Hanya untuk membela harga diri. Bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya aku, melainkan untuk memberitahu orang lain. Hal-hal yang hilang dariku, aku harus mengambilnya kembali. Bersiap, Setia. pergi menagih hutang. Orang ini. Ini Tuan Besar. Bukankah Tuan Besar sudah gila dan masuk rumah sakit jiwa? Benar-benar Tuan Besar, harus segera melapor ke Tuan kedua dan Tuan ketiga. Banyak orang di sini. Hei, kemari. Kenapa wajahmu jelek sekali? Bahkan kalah sama Xiao Bai, anjingku di rumah sakit jiwa. Orang gila, ini perusahaan. Kalau mau gila, pergilah ke tempat lain. Kalau mau gila, pergilah ke tempat lain. Waktunya mandi cermin diri. Lihat rantai anjing di lehermu, supaya tahu kamu anjing siapa. Omong kosong. Sebenarnya mau apa kamu? Lingkungan rumah sakit jiwa di sini lumayan. Di mana tempat tidurku? Maksudmu meja kerja, kan? Kamu ini orang gila bodoh. Mana ada meja kerja? Bawalah anak buahmu duduk di lobi saja. Li Group. Di rumah sakit jiwa aku dikasih kamar pribadi. Berikan aku kantor pribadi. Kantor pribadi itu level direktur kartu identitas. Apa kamu pantas? Grup. Aku tidak pantas. Cepat pergi. Kalau tidak, kusuruh orang mengusirmu. Permintaanku tidak kau penuhi. Susah diurus, Li Group. Susah. Ya sudah, jangan diurus. Hancurkan tempat ini jadi rumah sakit jiwa. Gila kamu tahu tidak? Tindakanmu akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Cepat minta maaf. Jiong Jae, sepertinya supervisor kita, mau makan permen lompat, beri dia. Anjing kecil. Sekarang ada kantor pribadiku belum? Aku suruh bagian administrasi mengaturnya. Oh ya, kenapa diam saja? Lanjutkan menari, lanjutkan menghancurkan. Cukup. Li Zhengyu, kamu anggap perusahaan ini rumahmu sendiri? Apa perusahaan ini bukan rumahku? Perawat, kamu bilang, apakah aku ini Li? Kakak, kamu anak sulung keluarga Li. Perusahaan ini, ya milik keluarga Li. Oh, ternyata perusahaan ini milikku. Tapi aku lebih suka rumah sakit jiwa. Di sana lebih banyak orang. Li Zhengyu, kamu baru keluar dari rumah sakit. Orang tua kita dua pihak belum bertemu. Kamu bersikap begini? Kamu mau apa? Kita dua pihak ada kontrak 1 miliar rupiah. Jangan potong rezekiku. 1 miliar bisa beli 100 rumah sakit jiwa. Pasti kamu akan bahagia saat itu. Apapun yang kamu mau, bisa kuberi. Seminggu ini, jangan membuat masalah, oke? Aku ingin tidur dengan perempuan. Tidur dengan siapa? Di rumah sakit jiwa aku sudah tahan 3 tahun. Air sungai besar akan segera meluap. Kamu mau menerimanya? Orang gila, aku panggilkan pelacur. Aku mau kamu. Ini di perusahaan. Tapi aku baru setujui kantor pribadi. Apa hakmu? Meskipun aku orang gila, tapi aku suamimu, kan? Lagi pula, sekali 10 miliar. Tunggu di kantor. Kamu janji padaku. Hanya sekali. Seminggu ini tidak membuat masalah. Menikah lancar. Orang gila bicara pasti ditepati.
Tuan, kenapa masih peduli dengan wanita itu? Dia datang untuk pernikahan politik. Xiang juga akan menjadi asisten andalanku. Setelah aku mendidiknya, Tuan, bagaimana kalau kau ambil aku juga? Aku sudah ikut kau 6 tahun. Tangan saja belum pernah dipegang. keluargamu terlalu rendah. Aku sudah bilang padamu, nilaimu bagiku hanya kesetiaan dan pengabdian. Kau belum layak naik ke tempat tidurku. Tuan bicara keras, aku suka. Baik, Tuan. Tapi aku tidak akan menyerah. Bicara serius. Langkah pertama merebut kekuasaan, aku akan minta satu departemen bisnis dari Papa. Para konglomerat paling mementingkan uang. Jadi kita harus mendirikan bisnis sendiri. Biarkan Papa melihat kemampuan kita. Dengan begitu, dalam masalah pewaris dia akan mempertimbangkannya. Bisnis apa yang kita jalani? Properti. Selama 3 tahun ini aku sudah berkenalan dengan semua pembesar di Hancheng. Sampaikan surat ini kepada direktur mereka. Katakan pada mereka aku kembali. Baik. Besok di pesta keluarga aku akan menjamu kedua adikku dengan baik. Ming Huan, saya dengar, orang gila itu akan kembali. Benar, kemarin, orang gila itu membuat kekacauan di kantor. Dia juga menyuruh seseorang untuk menyiapkan kantor untuknya. Menurutmu apa yang dipikirkan Pak Tua? Dia bersikeras menjodohkan orang gila itu dengan keluarga Xiang. Pak Tua di rumah, kita masih berharap, dia masih berharap orang gila itu bisa normal kembali. Lagi pula, sudah 3 tahun, dia masih menyelidiki kejadian 3 tahun lalu. Tapi dia tidak tahu. Orang 3 tahun lalu, sudah lama kami suap. Pak Tua yang terkutuk, perempuan itu, sudah meninggal 3 tahun. Dia masih tidak memberi status pada ibu kita, karena dia tidak memberi, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Kamu? Sejak kapan di rumah ini ada 2 pengkhianat? Hei, kamu yang di sana, usir 2 pengkhianat ini untukku. Tuan muda, itu tuan muda kedua dan ketiga presiden, memerintahkan saya untuk mengingatkan Anda. Di acara perjamuan, lebih banyak dengarkan kata-kata istri, tuan muda besar jangan. Zhang Yu, Kamu berjanji padaku. minggu ini tidak membuat onar perjamuan malam ini sangat penting. Jangan membuat masalah. Baiklah, kalau begitu aku beri kamu muka. Aku akan mencari Jeong Jae untuk makan permen lompat. Suruh 4 orang itu datang menemuiku. Menghadap Tuan. Laporkan hasil kerja kalian. Lapor tuan, grup Kim sudah menguasai setengah tempat hiburan di Hangseong, sudah menjadi raja bawah tanah di Hangseong Kredit Keluarga Li. Sekarang hampir semua ada di tanganku. Sesuai perintah Anda, Kongshi Real Estate sudah di Hangseong. Mendapatkan 80% dari pesanan konstruksi bisnis yang baru-baru ini dijalankan keluarga Li. Juga dibangun oleh tim konstruksi di bawah saya. Dengan bantuan Anda, keluarga Pei sudah menjadi keluarga kelas 1 di Hangseong. Langkah selanjutnya saya bersiap mencalonkan diri sebagai wali kota Hangseong. Tuan grup keamanan di bawah nama saya sudah menjadi keamanan nomor 1 di Hangseong. Bagus. Beberapa waktu lalu, hal yang saya perintahkan Jeong Jae untuk mengatur kalian lakukan, bagaimana hasilnya? Sudah diatur sesuai perintah Anda. Li Zheng Yu, kamu pergi kemana? Ayah ingin bertemu kita. Aku keluar sebentar, kalian pergi sendiri saja. Baik. Jeongu, menantu, kalian sudah datang. Apa kabar kalian berdua? Saya sangat puas. Bukan kamu yang kutanya. Menantu, bagaimana hubungan kalian? Saya juga puas, Ayah. Bagus. Hei, ayah. Karena aku sudah kembali, bukankah perusahaan harus memberiku keuntungan? Ini kau ajarkan padanya? Bukan, Ayah. Tidak ada yang mengajariku. Lalu kenapa kau berkata begitu? Ini kan perjodohan keluarga. Setidaknya keluarga harus memberiku keuntungan. Kalau tidak, lebih baik aku batalkan pernikahan ini. Dan kembali ke rumah sakit jiwaku. Pantas saja anakku. Meski gila, tahu juga cara berebut. Baik, katakan. Keuntungan apa yang kau mau? Aku mau jadi wakil direktur. Dan kau harus memberikan perusahaan, divisi investasi, konstruksi, dan transportasi.
3 divisi itu padaku. Gila? 3 divisi itu adalah bagian dari konglomerat Li, 3 inti terpenting, pasti tidak akan disetujui, kan? Sekarang aku benar-benar percaya bahwa bukan dia yang mengajarimu. Kau benar-benar menginginkannya? Kau beri atau tidak? Jeongwoo. Kau benar-benar gila atau pura-pura? Tidak bisa bicara terus terang. Berapa banyak pembunuh di dalam yang ingin membunuhku? Aku harus berpura-pura sampai bisa mencabut kalian sampai ke akar-akarnya suatu hari. Kau beri atau tidak sih? Aku masih harus kembali dan makan permen lompat dengan Jeong Jae. Masih gila. Aku sangat berharap Jeongwoo 3 tahun lalu bisa kembali, dialah yang kuinginkan. Sebagai penerus. Jadi kau setuju? Kau berhak meminta keuntungan dari keluarga, tapi kau yang sekarang tidak berhak meminta sebanyak itu. Lalu berapa yang akan kau beri padaku? Itu terserah padamu. Pikirkan baik-baik, lalu beritahu aku. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Waktunya hampir habis. Ayo pergi ke pesta dulu. Orang gila sialan ini 3 tahun lalu, dipukul bertubi-tubi dengan tongkat pun tidak mati. Chongjing, pelan-pelan. Pelan? Pelan apanya? Orang tua sialan itu, dia masih ingin mengizinkannya kembali ke keluarga Li. Jika benar begitu, maka saya akan mengirim mereka berdua turun menemui wanita itu. Cukup, jangan bicara lagi, mereka datang. Manajer, sudah berapa tamu yang datang? Direktur masih kurang Direktur Kim, Direktur Kong anggota Parlemen Bai, dan Direktur Ki. Orang-orang ini adalah hari ini orang terpenting dalam perjamuan. Karena mereka belum datang maka tunggu saja dulu. Baik. Li Zhengyu, mau kemana? Dasar orang gila. Di acara seperti ini kau malah. Li Zhengyu. Zhengyu, letakkan. Dasar tidak berguna. Tapi begini juga bagus. Li Zhengyu, kau janji tidak akan ribut. Bikin kue, bikin kue. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku ingin Departemen Investasi Grup Li. Aku mau Departemen Investasi Grup Li. Omongan Li Zhengyu aneh. Gila tapi ada sedikit kecerdikannya. Putra sulung Li emang gila. Departemen investasi buat biaya rumah sakit jiwanya. Kamu gila ya? Kenapa nggak sekalian kasih istriku ke kamu? Zhengyu, ini bukan waktunya bahas itu. Kamu harus pikir baik-baik. Kesempatan cuma sekali. Aku sudah pikir. Aku mau Departemen Investasi Grup Li. Baik. Kalau begitu aku kasih Departemen Investasi. Tidak, ayah, aku tidak setuju. Ayah, jangan. Pak Li gila ya? Mau beneran mengabulkan permintaan orang gila itu? Ini yang namanya keberuntungan lahir. Lihat, orang gila mau main investasi. Tidak setuju. Ayah, lihat. Bukan cuma kami berdua yang tidak setuju, tapi juga semua mitra grup Li. Tentu jika ayah benar-benar mau memaksakan, kami tidak bisa menghentikan. Tapi aku minta satu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan bersaing adil dengan kakak. Kita masing-masing keluarkan 10 juta. Sebelum bursa tutup hari ini, lihat siapa yang untung lebih banyak, yang berhak mengelola Departemen Investasi Perusahaan. Zhengyu. Apa pendapatmu tentang usulan adikmu? Tentu aku setuju. Kalau menang, dikasih permen lompat. Baik. Kepala rumah tangga, siapkan komputer untuk masing-masing. Akun dengan dana 10 juta per orang, langsung di sini. Silakan, Tuan Besar. Silakan, Tuan Muda. Kamu benar-benar gila. Kenapa kamu setuju dengannya? Mana bisa kamu beli saham? Sudahlah, biar aku saja. Pikirkan apa yang harus dibeli supaya untung. Li Zhengyu, kamu gila. Berani saingan main saham denganku? Aku raja saham. Ning Huan, saham bagus keluarga Li sudah kucatat. Ayo kita beli cepat. Aku lihat dulu mau beli apa. Zhengyu, apa yang kamu lakukan? Welai Teknologi adalah saham potensial yang aku incar. Pertama, beli ini. Sebelum tutup, bisa untung 5 poin. Beli saham harus lebih konservatif. Yang hijau-hijau ini, beli semuanya. Ini semua industri yang sudah mati. Kapan saja bisa ditarik? Kamu salah, kan? Dengar tidak? Kalau tidak beli sekarang, besok tidak dapat. Cepat, beli semua 10 juta. Cepat, 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 cepat. Benar-benar gila.
Akhirnya bukan Zheng Yu yang pintar dulu lagi. Aku seharusnya tidak berharap. Ming Huan, lihat. Semua yang dibeli si bodoh itu saham usang, kali ini kita pasti menang. Investor utama semua ikut. Tunggu investor kecil terjebak, lalu kita beli semua sebelum tutup. Li Zhengyu, apa yang kamu beli sembarangan? Kamu sial sendiri, bawa-bawa aku, sungguh sial 7 turunan. Baru percaya sama orang gila sepertimu, Li Zhengyu, periksalah otakmu. Baik, setelah periksa otak, lihat stoking hitam. Ini namanya lompat galah di toilet. Cari mati. Tidak, Kak. Saham kita kenapa semua hijau? Ada apa? Kenapa investor kecilku semua hilang? Kemana? Saham si bodoh besar semua merah, kita semua hijau. Investor utama ternyata semua terkumpul ke akun Li Zhengyu. Investor kecil sedang mengikuti, sudah naik 30 poin. Siapa yang memanipulasi pasar? Kita menang. Ternyata Zheng Yu yang menang. Aku tidak terima, ayah. Saham hanya keberuntungan, tidak sah, membawa pesanan untuk grup Li baru kemampuan. Tapi, kamu sudah kalah. Ayah, karena sudah memberi Ming Huan satu kesempatan. Beri aku juga satu kesempatan. Aku ingin dengan Li Zhengyu banding, kemampuan dapat pesanan. Siapa dapat lebih banyak pesanan, dia menang. Zheng Yu, adik ketigamu pandai di meja minum, seperti aku. Kemampuan dapat pesanan nomor 1 di kota Hancheng. Kau mau terima? Zheng Yu, kami tidak setuju. Kita sudah menang. Divisi investasi sudah milik kita. Ayah, Kalau begitu ayo bertanding. Li Zhengyu, jangan main-main. Karena sudah memberi Ming Huan kesempatan, aku juga tidak pilih kasih. Chongjing, aku juga memberimu satu kesempatan. Kepala pelayan, ambilkan kursi dari ruang kerjaku di lantai atas. Baik. kursi apa? Kursi yang melambangkan kepala keluarga Li dan pewarisnya. Waktu 1 jam. Kalian bertiga, Jumlah pesanan yang ditandatangani sebagai kontes. Yang paling banyak pesanannya akan duduk di kursi ini. Sial, kenapa tidak ada satupun pesanan? Kursi yang cantik. Berhenti tertawa, kau gila. Kita tidak punya satu pesanan pun sekarang. Posisi pewaris keluarga Li ini, sebentar lagi jadi milik orang lain. Selesai, Li Zhengyu. Bermain lingkaran dan koneksi, kau bahkan tidak sebanding dengan kukuku. Apa yang kau lakukan? Cepat turun. Apa dia menyerah? Berani dia? Li Zhengyu, ini bukan waktunya main-main. Cepat cari cara untuk menandatangani pesanan. orang bodoh ini hanya beruntung. Berani melanggar aturan duduk di kursi, tidak tahu malu. Ming Huan, aku sudah tanda tangani pesanan untukmu. Ini pesanan senilai 100 juta, hari ini kau pasti menang. Dasar bodoh, turunlah sekarang juga. Ini kursiku. Dasar bodoh, kalau kau tidak turun, percaya tidak, aku akan memukulmu dengan tongkat baseball. Kau terus-terusan memanggilku bodoh. Tapi aku 3 tahun lebih tua darimu. Kau harus memanggilku kakak. Kau, berapa banyak pesanan yang sudah kau tanda tangani? Apakah kau pantas? Jangan main-main. Laki-laki sejati. Karena sudah bertaruh, harus siap kalah. Kalah? Bukankah ini belum selesai? Shang Yinyi, kemari, pijat bahuku. Kau mempermalukan diri sendiri, tapi juga menyeretku. Kemari sini. Dasar tidak berguna. Hanya berani di rumah, waktunya hampir habis, waktunya saksi pelantikanku juga akan tiba. Li Ming Huan, apa yang kau lompat-lompat? Kakakmu ada di sini, bahkan naga pun harus merangkak di hadapanku. Kakak, aku hanya melihat orang gila yang sombong. Waktu tidak banyak, kursi ini tidak akan kau panaskan. Kau tidak menandatangani satupun pesanan, bersiaplah kembali ke rumah sakit jiwa. Kenapa kau terburu-buru? Bukankah masih ada 30 detik? Kenapa kalian diam saja? Turunkan dia. Benda yang memalukan. Kong Group menandatangani pesanan 100 juta. Keluarga Pei menandatangani pesanan 100 juta. E-Security menandatangani pesanan 100 juta.
4 raja hadir bersama. Tidak mungkin. Sekarang, aku menjadi pewaris grup Li. Siapa yang setuju, siapa yang menolak? Anak nakal, berani sekali. Tapi aku belum mati. Nona Shang Yinyi, kami berempat menghubungi Anda 3 hari lalu, ingin bekerja sama dengan Anda, apakah Anda masih ingat? Saya ingat grup jin kalian. Benar. Seorang kerabat Nona Shang pernah berjasa kepada kami, maka kami ingin bekerja sama dengan Nona Shang. Kami datang hanya untuk membalas budi. Nona Shang menawarkan kontrak 100 juta. Saya punya pengaruh sebesar itu? Ternyata demi keluarga Shang pantasan. Pemalas yang ngandelin istri kamu malah pura-pura hebat. Waktunya habis, kami suami istri dapat kontrak 400 juta kalian? Salah, ini pertandingan antara kami 3 bersaudara, kontrak yang kamu dapat tidak sah. Benar, ini urusan keluarga Li. Apa urusanmu sebagai orang luar? Kontrakmu tidak dihitung? Ya, itu kompetisi internal keluarga Li. Apa yang kamu campuri sebagai orang luar? Betul-betul. Ini kompetisi antar anggota keluarga Li yang dari orang luar tidak sah. Orang luar tidak dihitung. Kenapa tidak sah? Dia suamiku. Aku istrinya. Suami istri adalah satu. Lagi pula, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa yang tertulis sebagai pihak pertama di kontrak? Memangnya Li Zhengyu kenapa? Mereka berempat tanda tangan kontrak dengannya karena hormat padamu? Kalau tidak, mana mungkin mereka berempat mau tanda tangan dengan Li Zhengyu, tepat ayah? Kontrak mereka tidak sah. Yang menang seharusnya kami, ayah. Mohon nilai sendiri. Apakah aku Shang Yinyi, istri Li Zhengyu? Milikku adalah miliknya. Saya adalah istrinya. Apakah dia suami saya? Apa yang dikatakan Ming Huan dan Chong Jing ada benarnya. Tapi apa yang dikatakan Yinyi juga tidak salah. Kalau begitu, pewaris Li sementara dikosongkan. Divisi investasi grup Li akan diurus oleh Zheng Yu dan Yinyi. Ayah, Dan dalam waktu 1 bulan, jika Yinyi hamil anak Zheng Yu, maka Zheng Yu adalah pewaris grup Li. Sampai di sini saja. Manajer, tolong sambut tamu-tamu terhormat. Baik. Buang 2 sampah ini keluar. Zheng Yu, apa yang kau lakukan? Aku masih kepala divisi investasi, belum ada serah terima. Zheng Yu, divisi investasi masih kami yang pegang. Kau tuli, masih mau permen lompat? Zheng Yu sialan. Perintah serah terima belum keluar. Kau memberontak? Satpam. Usir orang gila ini. Berhenti semuanya. Dengarkan perintahku, maju. Dokumen serah terima grup. Mulai sekarang, saya Shang Yinyi dan Li Zhengyu adalah penanggung jawab Departemen Investasi Perusahaan. Kalian semua mundur. Kenapa mereka pergi? Ayo tinggal dan bermain bersama. Makan permen lompat bersama. Permen lompat. Apa yang kalian lakukan? Musik, mulai. Zhang Yu, jangan main dulu. Ada hal serius yang perlu kubicarakan. Ada apa? Ingin merasakan ombakku yang deras. Bisakah kamu serius? Kamu sudah menghabiskan jatah seumur hidupmu. Tidak ingin merasakan ombak deras? Baiklah, lanjutkan musik dan tarian. Baik. Jangan main lagi. Rasakan ombakmu yang gemas. Aku benar-benar ada urusan serius. Oke, kalau begitu tidak bermain dengan mereka. Aku ada urusan serius dengan istriku. Usir semua orang dari sini. Semua orang di dalam keluar. Kakak Yu ingin bicara serius. Ming Huan, orang tua itu benar-benar menyerahkan Departemen Investasi kepada mereka. Jika wanita itu benar-benar hamil,
anak dari orang gila itu? Kakek itu tidak menyangka secepat ini sudah mengirimkan dokumen serah terima, tapi kita masih punya kesempatan, selama mereka yang bertanggung jawab di Departemen Investasi. Menyebabkan kerugian besar kita bisa mengadakan rapat Dewan Direksi, menolak pengaturan kakek itu. Ya, harus bola itu. Ada masalah. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu ya, bunuh mereka, masih ada kesempatan. Di sini saja. Ini kan perusahaan. Cepatlah. Tunggu. Aku tidak suka rambut berantakan. Bukannya kamu mau merasakan air sungai? Kalau begitu cepatlah, aku masih ada urusan penting. Ikat rambutmu, aku tidak suka rambut kemakan. Aku tidak punya ikat rambut. Pakai stocking. Aku kan gadis baik-baik. Kamu suruh aku pakai stocking untuk ikat rambut. Kalau kamu tidak ikat, aku loncat aja. Li Zhengyu sekarang bisa bicara urusan serius kan? Katakanlah, Aku butuh semua kendali Departemen Investasi. Kamu main dengan patuh di samping. Jangan ganggu. semuanya milikku. Jangan lupa, kamu bisa menandatangani kontrak 400 juta berkat aku bisa meraih kemenangan, bisa menjadi kepala Departemen Investasi. Waktunya hening besok aja ngobrolnya. Li Zhengyu, kamu serius dong. Manusia dari mana asalnya akan kemana? Li Zhengyu. 10% aku bisa memberimu Departemen Investasi kekuasaan untuk mengelola 10% dana. Tuan, perutmu sudah dicuci. Aku tidak akan melepaskan orang-orang gila ini. Baiklah, karena sudah selesai, kamu keluar dulu. Baik, Li Zhengyu, kamu ini gila. kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kan? Tentu saja tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku baru saja menghubungi bidak yang ada di Departemen Investasi. Semua investasi mereka selanjutnya, kita bisa mengacaukannya dari dalam. Bagus sekali. Biarkan mereka sombong dulu sebentar. Sampai investasi mereka gagal, aku ingin lihat bagaimana Pak Tua di rapat direksi melindungi mereka. Shang Zong, ada masalah. Investasi yang diatur olehmu di Departemen Investasi semuanya gagal. Li Group. Apa? Bagaimana bisa begini? Shang Zong, menurut statistik, kerugian kita saat ini mencapai 70%. Jika tidak ada dana yang masuk, kerugian akan terus membesar. Baiklah, aku tahu, kamu turun. Baik. Tidak bisa. Tidak bisa hanya diam saja. Halo, Huan Zong. Li Zhengyu masih punya sejumlah dana. Paling tidak, aku akan melayaninya sekali lagi. Harus mendapatkan dana ini untuk ditambahkan. Mungkin investasiku masih ada harapan. Sikap begini ada yang kau minta? Maaf ya kamu, aku sudah bosan. Aku istrimu, apa pantas kau bicara seperti itu? Pertama, jangan sembarangan ngobrol denganku. Kedua, kita menikah karena perjodohan keluarga. Ketiga, aku tidak mau punya anak denganmu. Bagaimana kalau lahir anak gila? Ada perlu bilang aja. Bicaranya begitu lancar, kau benar-benar gila atau tidak? Hari ini belum gila. Masih 10 menit lagi, aku akan makan spaghetti campur beton. Ada perlu cepat bilang. Masih gila? Bisa pinjam dana bagianmu sebentar? Tenang, aku akan segera mengembalikannya. Gak bisa pinjam. Kenapa? Tentu saja sudah kuhabiskan hei. Aku sudah beli banyak rumah sakit jiwa. Aku sudah buat banyak anak gila, dan tempatkan di dalamnya. Orang di dalamnya ngomongnya enak didengar. Jangan bilang, kau menggunakan uang itu, membeli bangunan mangkrak di timur kota Hancheng. Kau tahu apa yang kau lakukan? Tentu aku tahu. Aku beli rumah. Aku beli banyak rumah. Benar-benar gila? Aku sudah tahu. Aku seharusnya tidak punya harapan apapun padamu. Pemerintah kota Hancheng sudah menyatakan, dalam 10 tahun ke depan, tidak akan ada rencana pembangunan di timur kota. Sibuk bikin anak. Habis, tanpa dana ini investasiku berantakan. Proyek investasi yang Ibu Shang atur saat ini, karena tidak ada dana yang masuk, tingkat kerugian kita saat ini mencapai 90%. Baiklah, saya tahu. Jika masih belum ada dana yang cukup yang masuk, tingkat kerugian akan mencapai 100%. Proyek-proyek ini, sudah kubilang, aku tahu.
Aduh, kakak iparku tersayang, kenapa marah sekali? Siapa yang membuatmu marah? Tuan Minghuan. Tuan Chongjing. Jangan tunjukkan padanya. Itu dokumen internal Departemen Investasi kita. Kau, katakan padanya. Apakah kau dengar aku atau dia? Tentu saja dengar Tuan Minghuan. Kau mata-mata. Setiap orang mengabdi pada tuannya masing-masing. Ibu Shang masih terlalu muda. Kakak iparku tersayang. Isi dokumen ini sudah lama aku tahu. Investasi rugi 90%. Kakak ipar, kau benar-benar jenius investasi. Selama puluhan tahun Departemen Investasi berdiri, kakak ipar telah memecahkan rekor Departemen Investasi kita. Kalian menjebakku. Apa maksudmu aku menjebak kalian? Proyek itu kau yang pilih, keputusan itu kau yang ambil, tidak ada hubungannya dengan kami. Kemari, Xiao Jia. Katakan pada kakak iparku tersayang, ketika investasi rugi 90%, apa yang akan terjadi? Li Group, menjawab Tuan Minghuan. Ketika kerugian investasi Departemen Investasi terlalu besar, anggota Departemen berhak mengajukan Intervensi Dewan Direksi. Kakak ipar takut? Jika takut, berlututlah padaku. Mungkin saja aku akan memberikan keringanan dan tidak membiarkan orang mengajukan intervensi dewan. Li Zhengyu, kamu mau ngapain? Zheng Zaikyun, ayo kita pukul tikus. Ayo pukul tikus. Chongjing, lari. Zheng Yu, cepat suruh mereka berhenti. Kalau terus dipukul, orangnya bisa mati. Mana ada orang? Kita lagi pukul tikus. Zheng Yu, aku mohon, jangan pukul, lepaskan tikus ini. Kamu main sama aku suruh mereka berhenti pukul tikus. Tapi, Kalau gitu, aku juga pukul tikus. baik, aku main sama kamu. Berhenti. Gila, semuanya gila. Sungguh sekumpulan orang gila. Pak Minghuan, Pak Chongjing. Mereka keterlaluan. Mereka pukul aku seperti tikus. Xiao Jia, setelah kembali, kita ajukan intervensi Dewan Direksi. Biarkan Dewan Direksi memberi sanksi pada orang gila itu. Benar, harus biarkan Dewan Direksi memberi sanksi pada mereka. Tapi apakah Li Zhengyu benar-benar gila? Kenapa aku merasa ada yang aneh? Semoga aku terlalu banyak berpikir. Beraninya kamu datang ke sini? Kamu sudah dipecat dari Departemen Investasi. Tikus datang lagi. Saya datang mewakili Dewan Direksi. Kalian tidak bisa menyentuh saya. Dewan Direksi itu apa? Bisa dimakan? Dengan ini memberitahukan Li Zhengyu dan Shang Yinyi, hari ini jam 2.30 siang ke ruang rapat utama, untuk menghadiri rapat Dewan Direksi Grup. Sebentar lagi aku akan kembali ke Departemen Investasi. Dan kalian akan diusir. Pergi. Bisa pukul tikus lagi. Rapat Dewan sore ini. Mereka pasti akan menyerangku. Ini semua salahmu, karena pakai uang itu beli gedung mangkrak. Ini pasti akan jadi masalah besar. Para direktur, silakan lihat layar besar di belakangku. Ini Li Zhengyu dan Shang Yinyi. Setelah memimpin Departemen Investasi Grup Li, hasil investasi yang mereka lakukan. Rugi 98%. Minghuan, apa kau salah? Iya, kerugian mencapai 98%. Bahkan jika babi ditempatkan di Departemen Investasi, tidak akan bisa rugi sebanyak ini. Jika benar, maka mereka berdua tidak layak lagi memimpin Departemen Investasi, dan harus bertanggung jawab. Para direktur, tenang dulu. Jika investasi normal, rugi itu wajar, tapi sebagian dari dana mereka, berdasarkan investigasi, termasuk investasi tidak normal, selesai. Nampun. Saya yakin, para direktur sudah tahu, pemerintah kota Hancheng sudah mengumumkan beberapa tahun lalu, dalam 10 tahun terakhir tidak akan lagi mengembangkan Chengdong, proyek mangkrak Chengdong yang tersisa. Sudah kuduga dia akan membahas ini. Proyek mangkrak Chengdong sama sekali tidak memiliki nilai investasi. Itu adalah kesepakatan kita semua, tapi dalam proses investasi mereka hampir setengah dari dana digunakan untuk membeli proyek mangkrak Chengdong. Apa? Mereka juga membeli proyek mangkrak Chengdong? Mereka bisa membuat keputusan investasi seperti membeli proyek mangkrak Chengdong kerugian mencapai 98%. Saya tidak heran lagi. Ketua dulu Bapak bilang, meskipun seekor babi tidak akan melakukan investasi pada proyek mangkrak. Kalian benar-benar membeli proyek mangkrak Chengdong? Merah sekali, tinggi sekali, lihat. Zheng Yu, jangan nakal. Apa yang terjadi? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Pasti ada kesalahan program, di mana orang dari departemen teknis
Orang dari Departemen Teknis datang ke saya. Periksa kesalahan. Kembali ke Pak Minghuan. Program tidak ada salah. Ini normal. Jika programnya normal, lalu kurva yang tiba-tiba naik ini bagaimana penjelasannya? Baru saja, pemerintah kota Hancheng dan Universitas Pertama Kekaisaran bersama-sama mengumumkan akan membangun di Hancheng Timur sebuah universitas unggulan. Seluruh lahan di timur kota naik gila-gilaan. Bagaimana mungkin? Timur kota mana mungkin? Tampilkan beritanya. Yang satu adalah pemerintah kota Hancheng, yang lain adalah Universitas Pertama Kekaisaran, akan di Hancheng Timur bersama-sama membangun sebuah sekolah unggulan. Ini tidak mungkin. Ini berita palsu, berita palsu. Duduk. Gedung mangkrak diubah menjadi perumahan sekolah. Sungguh konyol sekali. Ini benar-benar tidak mungkin. Ada apa dengan Li Zhengyu ini? Keberuntungan macam apa ini? Apa dia bukan orang bodoh? Makan bersama yuk. Saya tidak mau makan. Benar-benar bodoh. Investasi di lahan gedung mangkrak ini berapa keuntungannya? Berdasarkan perkiraan awal program, keuntungan bersih dari gedung mangkrak timur kota 5.000%. Bagus. Ini, kamu tidak salah. Kamu dan Zhengyu sungguh tidak mengecewakan. Ayah, ini yang seharusnya kami lakukan. Para hadirin. Karena hari ini kita mengadakan rapat Dewan Direksi, maka kita, untuk posisi investor akan melakukan pemungutan suara dengan acungan tangan. Setuju Li Zhengyu dan Shang Yinyi sebagai Kepala Departemen Investasi, silakan angkat tangan. Minghuan, Chongjing. Pendapat kalian? Baik. Disetujui dengan suara bulat. Maka selanjutnya saya umumkan Li Zhengyu dan Shang Yinyi secara resmi menjadi Kepala Divisi Investasi Grup Li. Zhengyu kali ini benar-benar berkat kamu. Gedung terbengkalai di timur kota yang tidak ada yang mau, ternyata berubah menjadi Handong, perumahan sekolah paling mewah. Kamu mau investasi apa lagi? Aku sudah tahu, Tuhan menutup kepintaranmu, tapi membuka keberuntunganmu. Investasi selanjutnya, apa yang kamu bilang, kita ikuti. Ayo kita main game. Main game. Kalau investasi game, bukankah loncatannya terlalu besar? Kita main game, bikin bayi. Aduh, kamu ikat rambutmu, sudah kubilang. Aku tidak suka makan rambut. Sudahlah, anggap saja, hadiah karena kamu cukup baik. Kalau sudah hadiah, aku yang tentukan. Aku ini seorang putri. Putri keluarga bangsawan. Betul. Kepala rumah tangga berikan dokumen itu kepada mereka. Baik. Kali ini pemerintah kota dan Universitas Pertama Kekaisaran tiba-tiba mengumumkan kerja sama pembangunan sekolah. Adalah karena konsorsium Morgan akan berinvestasi di kota kita Hancheng. Ayah, konsorsium, Morgan adalah konsorsium internasional. Apakah mereka benar-benar akan ke kota kita Hancheng berinvestasi? Benar, delegasi dari konsorsium Morgan personel perintis sudah tiba di kota Hancheng. Sekarang sedang berhubungan dengan pemerintah kota Hancheng. Sekolah ini adalah salah satu syarat. Investasi mencapai 100 miliar. Cukup mengambil sebagian kecil keluarga Li, kita bisa maju lebih jauh. Jadi hari ini aku memanggil kalian adalah untuk memberitahumu. Siapa yang bisa mendapatkan pesanan dari konsorsium Morgan akan menjadi pewaris klan Li. Tetapi ayah yang sebelumnya, ayah janjikan padaku, selama aku mengandung anak Zhengyu. Syarat itu batal. Pewaris keluarga Li haruslah orang yang mampu membantu keluarga Li menjadi yang terkuat. Ayah bijaksana. Tetapi ayah, Tidak ada tapi. Rumah ini
Sekarang masih aku yang berkuasa. Baik, ayah. Sudah. Situasinya sudah aku beritahu padamu. Kalian semua turun. Kedatangan konsorsium Morgan. Entah bagi kota Hancheng baik atau buruk, ya. Zheng Yu. Saya pulang ke kantor dulu. Kamu? Aku mau main dengan Zheng Zai. Dan makan permen lompat. Oke. Jadi, aku antar kamu cari dulu Zheng Zai mereka, lalu aku kembali ke kantor. Ayo. Ming Huan, kita hanya perlu mendapatkan pesanan Morgan Group. Kamu pasti bisa menjadi pewaris keluarga Li. Kali ini bukan hanya mendapatkan pesanan Morgan Group, tetapi juga menyingkirkan Zheng Yu. Kalau tidak, aku benar-benar menjadi pewaris keluarga Li. Kakek tua sialan itu masih akan melindungi orang gila ini. Betul, lalu kita harus bagaimana? Zheng Yu yang gila itu tidak perlu ditakuti, tapi Shang Yinyi itu harus membuatnya lenyap. Aku akan menyuruh orang menculiknya, sudahlah. Omongan bodoh macam ini jangan sering-sering. Kalau ketahuan, menurutmu, orang tua itu akan curiga pada kita? Sudah, asal kamu jangan bertindak sendiri. Tunggu aku atur. Aku sudah punya ide. Bagaimana cara memberikan pada kakak iparku yang baik sebuah kejutan? Zheng Zai, Morgan Group kali ini datang ke Hancheng untuk investasi. Morgan Junior pasti datang, kan? Bos, dia yang memimpin investasi ini. Dari Morgan Group di antara tim pendahuluan, apakah ada orang lain? Perlu aku tanyakan? Bos? Ada perintah, bos? Kakek tua itu bilang, orang yang mendapatkan pesanan Morgan Group adalah pewaris keluarga Li. Kedua adik laki-lakiku pasti akan menggunakan cara-cara kotor. Kebetulan kamu suruh orang awasi mereka. Jika ada sesuatu, segera laporkan padaku. Siap. Kalian berdua datang kemari mau apa? Tentu saja untuk memberi kakak iparku membawa hadiah. Hadiah. Tidak ada hadiah. Bohong, pukul pembohongnya. Hei gila, berhenti. Kakak. Orang gila ini. Jangan-jangan dia suamiku? Aku lihat kau memang benar lapar, sampai orang gila seperti ini kau tega memakannya. Shang Qiansong, kok kau datang? Datang? Aku tidak pernah pergi. Kakakku yang baik. Posisi putri pertama keluarga Shang hanya milikku. Lagi pula sekarang kau menikah dengan orang tolol ini. Apa yang bisa kau gunakan untuk bersaing denganku? Makna hidupku adalah untuk menginjak-injakmu. Aku tidak mau bersaing denganmu. Sebenarnya kenapa kau datang? Tentu saja demi pesanan konsorsium Morgan. Kakak jangan-jangan mengira aku datang ke Hancheng untuk menemuimu? Istri siapa dia? Dia adikku Shang Qiansong. Adik istri. Mau merasakan banjirku yang mengalir deras? Ini omongan gila apa ini? Aku bilang padamu, asal kali ini aku dapatkan pesanan konsorsium Morgan, posisi pewaris keluarga Shang adalah aku. Pesanan konsorsium Morgan milikku. Benarkah, kakak? Aku duga kau tahu bahwa delegasi konsorsium Morgan tiba malam ini, tapi yang kau tidak tahu. Kupikir, kakak pasti tidak punya undangan jamuan makan malam. Sepertinya kakak dengan pesanan konsorsium Morgan tidak ada harapan. Apa? Undangan jamuan makan malam konsorsium Morgan. Ya, temanku ini sengaja mengingatkanku bahwa kakakku tidak tahu soal ini, jadi aku khusus datang untuk memberitahu kakak. Lupa bilang sama kakak ipar. Kemarin ada yang datang memberitahu, aku langsung mendaftarkan nama aku dan Chong Jing. Kakak ipar, sepertinya pesta ini bukan rezekimu. Li Minghuan, kau main curang. Terus kenapa? Persaingan bisnis memang begitu? Kau salahkan diri sendiri aja karena kurang hati-hati. Ada orang yang bahkan tidak bisa hadir di pesta.
Bagaimana bisa dapat kontrak, iya kan? Betul. Kalian bertiga brengsek. Nona Qiansong. Apakah saya? Beruntung mengundang Anda makan malam untuk membahas kerjasama di pesta besok malam. Dengan senang hati. Tidak, pestanya masih besok. Aku masih punya kesempatan, pasti bisa cari orang. Dapat undangan Morgan Group. Halo Pak Wang, undangan Morgan Group. Tidak ada wewenang lagi? Wakil Direktur Lin, pesanan itu sudah tidak ada? Bos kau bilang tidak mau ketemu Morgan muda, dia pun tidak datang. Ini yang dia kirimkan, undangan VIP paling istimewa untuk pesta. Selesai, tidak ada undangan, tidak bisa masuk pesta, apalagi dapat pesanan Morgan Group. Sayang, sebenarnya kita bisa masuk diam-diam. Oh iya, kita bisa menyelinap masuk. Ini kan kakakku yang tidak punya undangan. Kamu lagi apa di sini? Aku cuma lihat-lihat. Kakak ipar tidak punya undangan, jadi cuma bisa lihat-lihat saja. Nona Qiansong, mau ngobrol dengan kakak ipar? Atau ikut kami masuk? Kalau aku tidak salah ingat, satu undangan bisa untuk 2 orang, kan? Iya, Nona Qiansong, maksudnya? Kakak. Atau kamu minta padaku? Mungkin kalau moodku bagus, mungkin aku bawa kamu masuk. Kamu mau sebaik itu? Tentu tidak. Jangan-jangan kamu tertular orang gila ini? Sampai tidak sadar aku mengerjaimu? Tiga orang itu. Tapi sekarang banyak orang, kita bisa nyusup masuk. Nanti ada yang antar aku ke sini. Jangan halangi kami. Ayo, Ming Huan, kenapa kita cuma berdiri di tengah? Baris kedua, Jangan sembarangan bicara. Bisa berdiri di sini, sudah mewakili kekuatan kita. Iyalah, kita bisa berdiri di tengah sudah yang terkuat di keluarga. kenapa aku lihat Li Zhengyu dan Shang Yinyi Di mana? di sana? Mereka kayaknya pergi ke kursi utama. Pasti nyusup masuk. Tidak punya undangan. Tidak tahu harus duduk di kursi yang benar. Aduh, tidak bagus. Itu tempat paling terhormat. Kalau mereka menyinggung anggota delegasi atau tamu delegasi kita bisa kena masalah. Cepat hentikan mereka. Zheng Yu, sepertinya tempat ini bukan untuk kita duduk. Ini tempat duduk yang bagus. Tidak bisa. Tempat ini jelas bukan untuk orang biasa. Bukan Shang Yinyi, kamu benar-benar berani duduk ya? Dia gila, kamu juga gila. Kak, kamu tahu ini tempat apa? Kamu duduk saja. Kamu cari mati sendiri. Jangan seret kami. Ini tempat apa sih? Tempat apa? Ini adalah delegasi Morgan dan tamu VIP. Kalian berdua tidak punya hak duduk di sini. Zheng Yu, cepat bangun, kita tidak boleh duduk. Semuanya, kami berdua bersaudara adalah dari keluarga Li di kota Hancheng, dia dari keluarga Shang di kota Haicheng. Keduanya, meskipun satu dari keluarga Li kami, satu dari keluarga Shang, tapi mereka tidak punya undangan. Mereka menyusup ke tempat acara. Jika nanti orang dari Morgan Konsortium marah, tolong saksikan untuk saya. Benar, meskipun dia dari keluarga Shang saya tapi sekarang sudah menikah dengan si bodoh ini. Mulai sekarang, masalah yang dia timbulkan bukan urusan saya. Keluarga Li dan keluarga Sang itu adalah kota Hancheng dan keluarga terkuat di kota Haicheng. Tuan Li, tenang saja. Jika orang Morgan Konsortium bertanya, kami pasti akan memberitahu sebenarnya. Zheng Yu, ayo cepat pergi. Li Zhengyu, kamu cepat bangun, meskipun kamu gila dan sakit jiwa ini bukan tempat untukmu berulah, pergi dari sini. Pergi. Tuan Kepala Pelayan datang. Ada apa? Tuan Kepala Pelayan mereka tidak punya undangan dan menyusup ke tempat acara dan duduk di kursi utama. Kami sedang membantu menjaga ketertiban mengusir mereka. Apa? Tidak punya undangan. Malah menyelinap masuk ke acara. Di mana petugas yang memeriksa undangan? Ya, Tuan Pelayan. Mereka dipanggil oleh Tuan Muda. Tuan Muda memanggil mereka keluar. Ya, Tuan Pelayan, saya jamin, mereka tidak punya undangan.
Morgan Corporation memberi kami undangan dari Lee Group. Ada di tangan kami berdua bersaudara. Dia pasti tidak punya undangan. Betul. Dan yang mereka duduki adalah kursi kehormatan tertinggi. Kalau mereka punya undangan, pasti tahu harus duduk sesuai kursi. Masa berani menghina Morgan Group seperti ini? Benar. Orang seperti yang menyelinap masuk kambing hitam, harusnya mereka dilempar keluar. Celaka, Lee Zhengyu. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu memaksa duduk di sini, bagaimana bisa kita ketahuan? Tuan pelayan, kami bisa menjelaskan. Menjelaskan berarti kalian benar-benar tidak punya undangan. Bukan begitu, Tuan pelayan. Dengar dulu. Karena tidak punya undangan, lempar mereka keluar. Nanti kita cari pemerintah kota Hancheng untuk meminta pertanggungjawaban mereka berdua. Siapa bilang kami tidak punya undangan? Zhengyu, jangan omong kosong. Mana ada undangan? Lee Zhengyu, kau gila lagi? Undangan Lee Corporation ada di tangan kami. Dari mana kau dapat undangan? Orang gila ini? Jangan-jangan dia menggambar sendiri undangannya? Tuan Kepala Pelayan. Mungkinkah Morgan Consortium memberi kita Lee Corporation 2 undangan? Meskipun begitu, posisi kalian tidak layak duduk di sini, di kursi utama yang terhormat. Konsorsium memberikan kepada setiap keluarga besar 1 undangan per keluarga, tidak pernah 2. Kau dengar? Lee Zhengyu, 1 keluarga 1 undangan. Undangan Lee Corporation ada di tangan kami. Dari mana kau punya undangan? Orang gila ini? Jangan-jangan dia benar-benar mengeluarkan undangan buatan sendiri? Meskipun iparku ini gila, tapi tidak segila itu, kan? Kalian masih menunggu apa? Sudah tahu begitu, aku tidak akan membawamu. Sekarang kita menyelinap masuk, tidak mendapat keuntungan sama sekali, dan malah menyinggung Morgan Group. Undangannya ada di sini. Ini bukan uang palsu, tapi orang gila tetaplah orang gila. Kau pikir dengan membuat undangan sembarangan bisa masuk ke Morgan Consortium? Buatannya cukup mewah juga. Tiruan dari toko pinggir jalan mana? Sayangnya pemilik toko itu belum pernah melihat undangan asli. Kalau tidak akan dibuat seperti ini. Undangan ini, kenapa aku merasa agak familiar? Tuan-tuan, jangan tertipu oleh undangan palsu ini. Jangan terkecoh, cepat usir mereka berdua. Tunggu. Dari mana undangan ini berasal? Tuan, ada masalah dengan undangan ini? Tuan, apa maksudnya ini? Tidak mungkin, undangan ini? Tuan, tanya soal undangan itu dari mana? Dikeluarkan oleh kakak ipar gila itu, masa iya? Tuan, dari ekspresi itu, apakah mungkin ada harapan? Tuan, undangan ini? Undangan ini asli. Mustahil. Undangan ini pasti palsu, berbeda dari kita semua. Mana mungkin ini asli? Betul, undangan ini jelas berbeda dari kita. Tentu saja berbeda dari kalian. Yang ini adalah undangan paling istimewa untuk acara makan malam. Hanya konsorsium Morgan, hanya tamu paling terhormat yang bisa memilikinya. Namun, Tuan, apa Anda yakin tidak salah? Undangan ini bagaimana mungkin ini undangan istimewa? Cepat, usir mereka berdua, astalah salah. Betul. Bagaimana mungkin dia? Tamu paling terhormat konsorsium Morgan? Pasti ada yang salah. Aku tahu. Apa yang kau tahu? Aku tahu, undangan khusus ini ada apa? Perkataan Tuan Pelayan tadi kau dengar semuanya? Undangan khusus ini adalah tamu paling terhormat dari konsorsium Morgan yang baru bisa dimiliki. Dia, yang dikurung di rumah sakit jiwa selama 3 tahun, orang gila, bagaimana mungkin tamu paling terhormat dari konsorsium Morgan? Undangan khusus ini pasti dia yang memungutnya. Benar, Ming Huan, kau memang pintar. Betul, jadi masuk akal. Dengan begitu semuanya masuk akal. Tuan Pelayan, boleh tanya, undangan khusus yang dipungut ini, apakah berhak masuk ke acara ini? tentu tidak. Bahkan undangan biasa mewakili pengakuan konsorsium Moxie Morgan terhadap identitas tamu, harus digunakan oleh orang yang bersangkutan. Apalagi undangan khusus ini. Betul. Ini baru gaya konsorsium. Jika sembarangan orang yang memungut bisa menggunakannya, di mana martabat konsorsium Morgan? Di mana aturan pesta ini? Seharusnya begitu. Jika dia benar-benar memungut undangan, maka tamu yang benar-benar terhormat bagaimana dong? Iya, Tuan Pelayan. Undangan khusus yang dia pungut, maka tamu asli konsorsium Morgan bukankah ditolak di luar? Dia merusak hubungan antara konsorsium Morgan dan tamu VIP. Tuan Pelayan, jangan pernah memaafkannya. Tuan Pelayan, jangan pernah memaafkannya. Kau, cepat katakan dari mana undangan khusus ini. Segera beritahu aku milik tamu yang mana, agar kau bisa menebus kesalahan. Zhengyu, cepat katakan pada mereka, undangan ini sebenarnya dipungut dari mana? Sudah kubilang undangan ini milikku. Baiklah, kalau begitu. Jangan salahkan aku. Panggil pengawal.
Tuan pelayan, jangan dengarkan mereka sepihak. Tapi, undangan ini benar-benar milik suamiku. Kakak ipar, kau benar-benar satu keluarga ya. Apa ini? Ini undangan khusus Morgan. Sedangkan keluarga Lee hanya punya undangan biasa. Orang gila ini tidak layak memilikinya. Betul, kakak ipar. Menurutku, kau sudah tertular penyakit gilanya. Undangan khusus Morgan adalah undangan yang langsung diberikan oleh pewaris Morgan. Kau, tuan muda gila dari keluarga Lee. Mana mungkin layak memilikinya? Pengawal, buang orang gila ini. Keluar. Benar, usir mereka. Usir mereka. Tuan muda Morgan datang. Nanti aku beresin kalian. Celaka. Orang dari grup Morgan akan datang. Zheng Yu, ayo kita lari sekarang. Kenapa harus lari? Kau mencuri undangan Tuan Muda Morgan. Begitu Tuan Muda Morgan datang, kita... Pergi. Tidak. Kita juga harus ke sana. Lee Zheng Yu, ini bukan waktunya. Jangan main-main, kita pergi sekarang. Bukannya masuk jebakan. Kau ikuti aku saja. Yang lain sudah kuatur. Kau ada rencana? Kau tunggu sebentar. Tuan muda, Salam hormat untuk Tuan Muda Morgan. kepala pelayan. Bagaimana tamu undangan malam ini? Siapa mereka, Tuan muda? Saya hendak melapor kepada Tuan. Ada yang menemukan undangan khusus yang Tuan berikan. Tadi saya hendak mengusir mereka. Mereka ini adalah yang melapor kepada saya bahwa mereka menemukan undangan khusus. Tuan muda. Benar, saya melihat kedua orang itu tidak punya undangan menyelinap masuk ke pesta Morgan. Makanya saya lapor kepada kepala pelayan. Kepala pelayan, bukankah tadi kau bilang ada yang menemukan undangan khusus? Lalu kenapa mereka bilang tidak punya undangan? Tuan muda, begini ceritanya. Dengarkan saya melapor. Tuan muda, begini keadaannya. Saya baru saja hendak menyuruh orang mengusir mereka. Kau bilang, orang yang menemukan undangan khusus adalah orang gila. Sebelumnya tanpa undangan sudah menyelinap masuk ke pesta. Benar begitu. Tuan muda, orang jahat seperti ini pantas tidak diampuni. Kepala pelayan, kau juga berpikir begitu? Ya, Tuan muda. Bukan hanya itu, kedua orang yang menyelinap masuk ke pesta ini perlu dihukum keras. Hari ini yang bertugas memeriksa undangan kedua orang itu juga harus dihukum sebagai peringatan. Kalian yang memegang undangan khusus Morgan Groupku. Tuan Muda, suami saya. Tuan muda, merekalah itu. Apa aku bertanya padamu? Kau yang memegang undangan khusus Morgan Groupku, Tuan mudaku bertanya padamu. Cepat jawab. Morgan muda, apa kabar? M2. Aduh, Lee Zheng Yu akan gila lagi. Tuan pelayan, cepat suruh orang lindungi Tuan muda Morgan. Lindungi Tuan muda, semua minggir. Ya. Lee Zheng Yu, cepat kembali. Ada apa ini? Ming Huan, apa aku sedang mimpi? Sang Qiansong, kenapa kau mencubitku? Bukankah kau bilang apa aku mimpi? Sakit? Siapa yang bicara soal itu? Maksudku, ada apa dengan ini? Tuan pelayan, Tuan muda Morgan. Kenapa dengan orang gila ini, Lee Zheng Yu, berdansa bersama? Kau tanya aku tanya siapa? Kakak, ada apa ini? Aku tidak tahu. Pelayan, ada perintah apa, Tuan muda? Mereka tadi ngomong apa? Lapor, Tuan muda. Mereka bilang, undangan mereka berdua hasil temuan. Juga bilang dia tidak punya undangan. Lalu menyelinap masuk ke acara makan malam. Undangan khusus kakak Zheng Yu. Saya sendiri yang menyuruh orang mengantarkannya ke tangannya. Mana mungkin itu hasil temuan? Tuan Muda Morgan memanggil Zheng Yu apa? Kakak? Apa aku salah dengar? Apa? Tuan muda Morgan memanggil orang gila ini apa? Kakak, gila, gila. Dunia ini sudah gila. Masakan? Kakak iparku yang gila ini. Ternyata dia kakak dari Tuan Muda Morgan. Coba, kalau punya hubungan begitu, bilang dari dulu. Tuan muda. Kak, kamu tadi panggil dia apa? Tentu saja kakak Zheng Yuku. Morgan kecil, mau permen lompat? Kakak, aku sudah lama tidak makan barang itu. Barang sebagus itu kok tidak dimakan? Tuan muda, apa Anda salah? Mana mungkin Anda dengan orang gila ini? 3 tahun lalu, aku dijebak orang, terdampar di rumah sakit jiwa. Kalau bukan kakak Zheng Yu yang menyelamatkanku, 3 tahun lalu aku sudah mati. Kakak Zheng Yu padaku berjasa menyelamatkan nyawaku. Apa? Jasa menyelamatkan nyawa? Ya ampun.
Kalau begitu, bukankah Zheng Yu, kita akan kaya raya? Tadi kalian bertiga bilang kakak Zheng Yu tidak punya undangan, dan bahkan mengusir mereka. Panggil orang. Usir mereka bertiga keluar. Tuan muda, aku tidak tahu dia adalah kakakmu. Tuan muda, Kakak Zheng Yu, ayo kita ke sana. Istri, Tuan muda. Menurutku dia sedikit gila. Anda sebagai Tuan Muda Morgan Group, tidak pantas memanggilnya kakak. Kepala pelayan. Ingat posisimu? Apakah kau mengajari Tuan Muda ini? Tidak berani tapi. Tidak ada, tapi tidak peduli kakak Zheng Yu. Apakah dia gila atau bodoh, dia selalu menjadi kakakku, apalagi kakak Zheng Yu, bukan sesuatu yang bisa kau lihat. Mulai jamuan, baik. Mulai jamuan. Li Minghuan, Li Chongjing. Inilah yang kau katakan pesanan Morgan Group pasti berhasil. bagaimana aku tahu orang gila itu kenal dengan Tuan Muda Morgan? Li Zheng Yu, orang gila itu ternyata kenal dengan Tuan Muda Morgan, maka pesanan Morgan Group sudah ada di tangannya. Celaka. Ming Huan, jika benar-benar membiarkan orang gila itu mendapatkan pesanan Morgan Group, bukankah orang tua itu akan memberikan pewaris keluarga Li kepadanya? Kenapa panik? Mendapatkan pesanan lalu kenapa? Kita masih punya kesempatan? Kesempatan apa? Li Minghuan, apa maksudmu? Selanjutnya akan melibatkan informasi internal grup Li kita, Nona Shang. Jika kamu bersedia menikah denganku atau dengan Chongjing baru bisa dengar, kalau tidak, Menikah dengan kalian. Apa kalian pantas? kalau begitu Nona Shang. Apa ini wilayah keluarga Li kalian? Baik Chongjing, ayo kita pergi. Li Mingguan ini sepertinya dia mau bikin masalah. Sudahlah, informasi ini anggap saja sebagai bonus. Prioritas utama adalah di depan ipar laki-lakiku yang murah itu untuk bicara. Kepala pelayan. Tuan-tuan, jamuan Morgan telah selesai, silakan keluar dengan tertib. Tuan Muda Morgan kami, Zheng Yu, membutuhkan sebagian pesanan dari Morgan Group untuk bisa menjadi ahli waris grup Li. Kepala pelayan, ambilkan kontrak. Kakak Zheng Yu ini adalah kontrak investasi dari Morgan Group senilai ratusan miliar di kota Hancheng, itu milikmu, istriku, ambil. Kontrak ratusan miliar Morgan Group berhasil didapatkan. Terima kasih, Tuan Muda Morgan. Kakak Zheng Yu, kita sudah lama tidak bertemu. Malam ini menginaplah di sini. Zheng Yu, kamu temani Tuan Muda Morgan bermain di sini ya. Aku perlu bawa kontrak kembali ke grup dulu. Baik. Kak Zheng Yu, kenapa kamu masih pura-pura? itu hanya untuk memudahkan urusan saja. Oh iya, konglomerat Morgan, kenapa investasi di Hancheng? Aku juga dengar-dengar, kakak, kamu sudah keluar dari rumah sakit jiwa, makanya aku bilang sama orang tua di rumah, soal investasi di Hancheng. Pantasan saja terkenal di internasional, konglomerat Morgan, ratusan miliar saja, dengan mudah dikeluarkan. Kakak, dulu aku mengikuti nasihatmu, meracuni 5 kakak laki-laki, sehingga aku bisa di posisi sekarang. Bukan sombong, investasi ratusan miliar, itu cuma dari orang tua di rumah, memberiku kesempatan belajar. Tidak kusangka, dulu malam takut gelap, masih cengeng, si Morgan kecil, sekarang sudah menjadi, investasi ratusan miliar pun tidak, dianggap oleh putra konglomerat. Kakak, aku bagaimanapun berubah, kamu tetap kakakku. Oh ya, kakak, penyelidikanmu di rumah sakit jiwa dulu, bagaimana kelanjutannya? Dua adik laki-lakiku, dalam hal ini, melakukannya dengan sangat bersih. Tidak heran orang tua. 3 tahun ini, tidak menemukan bukti tentang pembunuhan ibuku, bukti. Kakak, orang tua tidak menemukan bukti, ada satu alasan lagi, orang-orangnya, sudah disuap oleh Li Minghuan dan kawan-kawan. Kak Zheng Yu, perlu bantuanku? Sekarang aku, Tuan Muda dari konglomerat Morgan. Asal kamu bilang, aku bisa menggunakan semua kekuatan. Morgan kecil, kamu punya niat itu sudah cukup. Tapi, kakakmu ini selama 3 tahun, tidak begitu saja berlalu. Tenang, aku yakin. Baik, kakak, kamu bukan orang biasa, karena kamu bilang sudah ada rencana, aku jadi lega. Jika kamu benar-benar butuh bantuan, bilang saja. Kalau ada yang perlu bantuanmu, aku pasti tidak akan sungkan. Kakak, Sang Qian Song mau ngapain lagi? kakak jangan curiga banget sama aku dong. Aku nggak punya maksud buruk. Gak punya maksud buruk? Di dalam, kamu kan bersekongkol dengan 2 orang itu untuk lawan aku, ya?
Kakak aku juga awalnya tertipu oleh mereka berdua. Kali ini aku datang dengan itikat baik. Itikat baik? Bukannya kamu dulu mau minta Morgan menghukum aku? Sekarang pura-pura begini? Mau apa? Kakak aku juga ada alasannya. Keluarga Sang sangat butuh pesanan dari Morgan untuk bisa tetap jadi yang pertama. Kakak bisa ambil untungnya, aku cuma minta sedikit. Sekarang kamu yang pimpin Shang? Apakah Shang bisa tetap jadi keluarga nomor 1 di Haicheng? Itu urusan aku apa? Tapi, kakak, keluarga Shang kan sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Waktu aku dinikahkan dengan orang gila, apa Shang belum cukup diuntungkan? Hutang budi itu sudah kubayar dengan kebahagiaanku seumur hidup. Kakak, asal kamu mau bagi sedikit untung buat aku janji aku mengaku kalah, aku mau pimpin Sang bareng kamu. Ya, oke. Nggak perlu. Kalau aku sudah kuasai keluarga Li dan akuisisi Shang, Shang juga tetap jadi milikku. Kakak, kalau kamu setega itu, jangan salahin adikmu ini. Kak Mata-Mata dari tim Kuda Putih melaporkan, Li Ninghuan sedang mengumpulkan anak buahnya, sepertinya akan melancarkan suatu aksi. Tampaknya kedua adikku benar-benar tidak sabar. Bagaimana dengan Yin Yi? Dia membawa kontrak, kembali ke grup Li. Seharusnya dalam 1 atau 2 hari, mengadakan rapat dewan, untuk memperjuangkan bagi posisi pewaris grup Li. Apakah Pak Tua sudah kembali? Menurut laporan Mata-Mata tim Kuda Putih kepala keluarga Liu Ming seharusnya penerbangan lusa pagi. Kalau begitu, rapat dewan seharusnya pada lusa, terus kirim orang untuk mengawasi. Aku ingin lihat, apa yang kedua adikku bisa, buat masalah apa lagi baik. Qi Yunhal, yang kau tugaskan, bagaimana hasilnya? Hasilnya akan dikirim kembali besok. Tuan muda yang baru saja diusir. Di antara 3 orang itu, wanita yang satu itu, katanya adik ipar dari kakakmu ini, katanya ada urusan penting, untuk melapor kepada kakakmu. Kakak Zheng Yu menurutmu, biarkan dia masuk atau usir dia? Urusan penting? Siapkan sebuah ruangan untukku, aku akan menemuinya. Kakak ipar. Mengambil pose seperti ini pasti mau menggoda bos. Kamu bilang ada urusan penting mau bicara sama aku. Kakak ipar, kenapa kamu tidak gila lagi? Kalau kamu datang cuma untuk bilang ini, aku pergi dulu. Kakak ipar, aku benar-benar punya urusan penting sama kamu, hanya saja mereka berdua. Mereka berdua adalah orang kepercayaanku. Ada apa langsung bilang. Begini ceritanya ya, 2 adikmu itu dia. Maksudmu mereka berdua punya niat jahat. Cuma itu yang mau kamu bilang? Iya, kakak ipar selama ini pura-pura gila. Mana mungkin tidak tahu rencana 2 orang itu. Kalau cuma itu Jeong Jae, Qi Yun, ayo kita pergi. Kakak ipar, aku benar-benar punya urusan penting sama kamu. Asal kamu mau pesanan dari Morgan Konsortium bagi sedikit padaku, aku jamin akan memenuhi permintaanmu apapun. Seorang Shang Yingyi saja belum cukup malah datang Shang Qiansong. Apakah situasi keluarga Shang saat ini sangat buruk? Bos, keluarga Shang meskipun akhir-akhir ini kehilangan beberapa pesanan tapi tetap merupakan keluarga terkemuka nomor 1 di Haishi. Kakak ipar keluarga Shang, meskipun sekarang bertahan dengan susah payah. Tapi kalau tidak ada suntikan pesanan yang kuat, kemunduran mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Kakak ipar, bagilah sedikit padaku, aku bersedia memenuhi permintaanmu apapun. Kamu yakin apapun? Bahkan jika keluarga Shang menjadi pengikutku. Ya, bahkan jika menjadi pengikut kakak ipar lebih baik daripada jatuh. Cukup menarik baik, aku kasih kamu kesempatan Jeong Jae, Qi Yun, kalian keluar dulu. Baik. Ayo, aku kasih kamu 1 menit. Tunjukkan ketulusanmu. 1 Shang Yingyi aja udah. Sekarang adiknya juga diperhatikan oleh bos besar. Kapan giliranku tiba? Qi Yun, Saran aku, jangan mikir aja. bos besar bilang, nilaimu baginya adalah pengabdian dan kesetiaan. Aku pasti akan menemukan kesempatan. Pikir saja pelan-pelan, Qi Yun. Asal jangan ganggu urusan bos besar. Ya jelas ikat rambut hitam sudah aku kuasai. Mas kamu mau lihat, kamu bisa lihat bagian manapun. Tubuhnya bagus. Nari kucing liar aja. Bulu mata yang menggoda. Sudut bibir semanis madu.
Aku adalah kucing liar yang seksi. Langkah yang sengaja diperlambat. Mas, kamu mau lihat apa lagi selanjutnya? Hei, jangan bergerak, diam di situ. Kenapa? Aku dan kakakmu sudah bersentuhan, dan denganmu lagi. Acara itu ditarik dari tayang investor akan menangis. Gimana dong? Gimana? Kamu sama seperti kakakmu sama-sama cantik tapi bodoh. Sudah sampai sini saja, aku akan bilang ke Xiao Morgan, biar Morgan Financial Group memberi kerjasama untuk keluarga Shang. Mas, apa aku bisa ikut di sisimu? Kamu mau ikut di sisiku? Kamu pikir kamu punya kualifikasi? Mas, dari segi tubuh, kecerdasan, dan pandangan investasi, aku kurang di mana dibanding kakak? Kamu tidak bisa kasih aku kesempatan? Kalau yang kamu bilang cuma ini, tidak cukup. Kalau kamu bisa bawa perusahaan Shang sebagai tanda kesetiaan, aku akan beri kamu kesempatan itu. Nanti kamu datang lagi ke aku. Mas, berarti kamu setuju? Kamu nanti jangan sampai menolakku. Pria yang tegas dan dingin, sangat mempesona. Kalian berdua, jangan-jangan kalian menguping di pintu dari tadi. Bos, saya tidak. Kalau yang lain, Saya juga tidak, bos. Kamu hari ini serius banget. Kamu pikir aku bodoh, ya? Kalau tidak, kenapa kalian berdua berdiri di pintu ini ngapain? Bos, ini kan untuk mencegah ada yang menyergap kamu. Menyergap? Ini hotel tempat Morgan Group menginap. Seluruh kota Hancheng, siapa yang berani menyinggung Morgan Group, datang sini bikin onar. Aduh, bos, ini kan aku khawatir sama kamu. Lebih baik waspada daripada terjadi sesuatu. Oh ya, bos. Kamu bilang, apa aku masih punya kesempatan? Kamu tidak punya kesempatan. Ini drama urban, tidak boleh punya harem monogami, jangan mimpi. Bos, kamu merusak suasana. Sudahlah. Aku perintahkan kamu istirahat sekarang. Sekarang juga sebentar lagi, aku akan berperang secara resmi dengan kedua adikku. Kalau sampai urusan penting kacau, lihat saja nanti aku hukum kamu. Mengerti. Bos, selanjutnya kita kemana? Ke grup pastikan dari pihak Yin Yi bagaimana susunan acaranya. Dan juga, sudah waktunya berterus terang padanya. Dah, Berterus terang, kamu mau berhenti berpura-pura di depan istri? bukan hanya di depannya. Selama ini pura-pura gila, karena situasi memaksa. Dan lagi kedua adikku sudah dalam keadaan terdesak. Tentu, aku tidak perlu berpura-pura lagi, bukan hanya aku, tapi kalian juga tidak perlu berpura-pura lagi. Ayo. Siap. Zheng Yu, tamu datang ke sini. Kenapa? Aku nggak boleh datang? Zheng Yu, kamu. Kenalin lagi. Li Zheng Yu, putra sulung keluarga Li suamimu. Jadi selama ini kamu pura-pura? Dua pertandingan itu. Benar, semua hasil sudah sesuai rencana, pura-pura gila sebelumnya karena situasi. Kalau dari awal ketahuan, masalah yang kita hadapi, mungkin akan jauh lebih banyak. Kalau sekarang, Sekarang jelas nggak perlu pura-pura lagi. Bagaimana jadwal rapat direksi besok? penerbangan ayah besok jam 8 pagi, sekitar sebelum jam 9.30, akan tiba di bandara kota Hancheng. Bisa sampai kantor sebelum jam 10, jadi jam 10.10 mengadakan rapat direksi. Waktunya sudah diberitahu Bapak? Sudah lapor ke ayah? Setelah tahu kamu dapat pesanan dari Morgan Group, ayah langsung ingin pulang. Tapi sepertinya ada masalah di sana, jadi terpaksa ganti ke penerbangan besok. Oh, begitu baik, aku tahu. Zheng Yuna, setelah rapat direksi besok kamu adalah penerus grup Li? Tidak sesederhana itu. Dua adikku mana rela kalah begitu saja? Ayah sudah memerintahkan mereka bisa tidak patuh? Kamu naif sekali, perebutan penerus? Kalau memang semudah itu. Untuk apa aku masuk rumah sakit jiwa 3 tahun, untuk menghindari dua adikku pembunuhan yang mereka rencanakan? Besok adalah pertempuran penentuan. Hajar mereka. Ming Huan, aku sudah mendapat kabar. Penerbangan orang tua, besok jam 8 pagi,
Sampai di bandara sekitar jam setengah 10. Jam setengah 10 tiba di bandara. Rapat Dewan, jam berapa mulai? Rapat Dewan dimulai jam 10.10. Jam setengah 10 tiba di bandara. Jam 10 sudah sampai di perusahaan. Dia mengadakan rapat Dewan jam 10.10. Sepertinya kakak ipar kita ini sudah tidak sabar ingin berkuasa. Kakak ipar. Tapi di rapat Dewan, bukankah orang tua akan mengumumkan Li Zhengyu menjadi pewaris keluarga Li? Chongjing, Li Zhengyu itu gila. Gila. Menurutmu, orang tua yang tidak mati-mati itu akan membiarkan orang gila memegang perusahaan? Jika begitu, maka Li Zhengyu itu, kenapa dia dibuang ke rumah sakit jiwa selama 3 tahun? Dia hanya dijadikan kedok saja. Ya. Jadi di permukaan, Li Zhengyu menjadi pewaris keluarga Li. Sebenarnya wanita Shang Yinyi itu yang akan menguasai Li. Benar. Tapi kita belum kalah, meskipun Li Zhengyu dengan bantuan Morgan Muda mendapatkan pesanan. Lalu kenapa? Pesanan ini adalah pesanan Li. Li, pasti akan aku kuasai. Aku tahu kamu pasti menang. Pewaris keluarga Li hanya bisa kamu. Ming Huan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Kamu jangan ikut campur. Aku tahu cara menangani ini. Kali ini, aku tidak hanya akan membuat Li Zhengyu dan semua usaha Shang Yinyi menjadi batu loncatan bagiku. Aku juga akan membuat mereka kehilangan segalanya dan terusir dari Li. Li? Hanya milikku, Li Ming Huan. Ming Huan, kamu sangat keren. Aku akan selalu di sisimu. Bos, Dua adikku yang tersayang tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimana keadaan mereka? belum ada, tapi orang-orang mereka. Sepertinya mencari tahu jadwal direktur. Dan tentang rapat dewan besok. Mencari tahu jadwal Pak Tua. Mereka ingin mengambil risiko terakhir. Mereka tidak tahu balas budi. Pada akhirnya, mereka memang tidak bisa dipercaya. Bos, apakah kita perlu menyelesaikan rencana mereka? Apa kamu bodoh? Jika kamu selesaikan duluan, bagaimana Pak Tua bisa melihat wajah asli mereka? Kita hanya perlu melindungi keselamatan jiwa Pak Tua. Jangan ikut campur yang lain. Ya. Bos, anggota kelompok Baima diserang dan ada juga yang membakar markas besar. Bagaimana kondisi korban? Beberapa anak baru yang baru masuk. Saat berlari keluar, Tertimpa benda yang jatuh. Untungnya tidak parah. kelompok Baima lengah. Jeongjai, sekarang saat kritis. Kita harus mengawasi lebih ketat. Ya, nanti aku akan menghajar mereka. Tapi bos, apakah kita perlu membalas mereka? Membalas. Karakter Lim Yonghwan selalu sederhana dan lugas. Kalau begitu kita lebih sederhana dan lugas sedikit. Biarkan kelompok Baima merespons mereka dengan baik. Aku ingin rencana mereka gagal total. Ming Huan, ada kabar baik apa? Hei, Li Zhengyu itu, bukankah kemarin dia membawa sekelompok orang gila masuk ke perusahaan? Orang kita menemukan markasnya dan membakarnya. Orang-orang gila itu pasti menderita kerugian besar. Bagus sekali. Tapi Ming Huan, kita membereskan orang gila itu, orang gila di bawahnya, ada gunanya? Tentu saja ada gunanya Chongjing besok, orang-orang gila itu, jika mereka masuk ke rapat direksi dan mengacau itu akan menjadi masalah nanti. Kalau begitu, kenapa kita tidak lakukan sampai tuntas? Langsung cari orang untuk menghabisi mereka? Tenang saja, 3 tahun lalu, Pak Tua memegang kendali terlalu kuat atas grup Li, kami hanya bisa diam-diam. Tapi sekarang banyak orang di grup Li sudah berpihak kepada kami. Kami hanya butuh satu kesempatan, dan kesempatan itu adalah besok. Besok bukankah itu rapat direksi Pak Tua? Besok bukan hanya waktu rapat direksi, tapi juga hari kepulangan Pak Tua. Ming Huan, kamu akan menyerang Pak Tua? Chongjing, perempuan yang melahirkan seperti babi mati ibu kita belum masuk ke pintu keluarga Li. Menurutmu, jika Pak Tua masih hidup, apakah itu akan menguntungkan kita? Kalau begitu, baiklah. Kalau begitu cari orang untuk menghabisi mereka. Ada apa?
Orang gila, semuanya orang gila. Untuk kedua adikku perusahaan di bawah pimpinan mereka bisa diakuisisi. Suruh Jin Feng dan timnya lakukan secara diam-diam. Baik. Oh ya, tanggapan dari kelompok kuda putih terhadap mereka bagaimana? Lapor, bos kelompok kuda putih telah menghabisi pos 3 Regulawan dan menangkap 30 personel operasi. Oh ya, mereka berdua pasti sedang mengamuk histeris. Biarkan mereka gila, tidak masalah. Lagi pula ini baru permulaan. Mereka pasti tidak akan menyangka bahwa bos yang memainkan semua ini dari belakang layar. Sayang, kenapa tidak tidur lagi? Ah, mana bisa tidur? Besok sudah rapat dewan? Kamu jangan bilang sampai rapat besok masih pura-pura. Sudah tidak pura-pura lagi, sudah waktunya untuk menyelesaikan semua dengan mereka. Kalau sudah tidak pura-pura, kamu tidak bisa pakai baju seperti ini pergi ke rapat dewan. Sudah bertahun-tahun tidak punya satupun baju yang pantas. Aku sudah menyiapkan setelan jas. Kamu ikut aku ambil. Besok di rapat dewan biarkan mereka menyaksikan kembalimu yang gemilang. Baik sayang, aku ikut kamu ambil. Aku dan istriku pergi ambil baju, kalian berdua jangan ikut. Hei, untuk Pak Minghuan mereka berdua pergi bareng. Baik Anda tenang saja. Ternyata masih ada tikus yang belum dibersihkan. Zheng Yu, sebelum aku datang ke kota Han. Tapi ku dengar putra sulung keluarga Li itu tampan dan mempesona. Dulu pernah memikat ribuan gadis. Tapi begitu aku datang, yang kulihat malah Zheng Yu yang pura-pura gila. Itu hanya demi keadaan saat itu. Zheng Yu, ada apa di luar? Tidak ada, hanya melihat apakah dua orang itu akan memanfaatkan kesempatan ini. Dua orang itu. Jangan-jangan yang kau maksud? Mereka mau apa? Aku takut sekali. Seharusnya itu kedua adikku yang mereka kirim. Tenang, ada aku, jangan takut. Benar mereka berdua itu. Bos bilang langsung serang, lumpuhkan wanita itu, yang lain jangan pedulikan. Zheng Yu, kamu jago bertarung ya? 3 tahun lalu aku dijebak, membuatku sadar kekuatan fisik juga penting. Jadi selama 3 tahun ini di rumah sakit jiwa, aku terus rajin berlatih. 3 atau 5 orang biasa tidak bisa mendekatiku. Sayang, kamu keren dan hebat sekali. Jongjai bawa dua orang ini bawa ke bawah, dan interogasi dengan baik. Ya orang, kemari seret mereka ke bawah. Bos, kamu tidak terluka, kan? Kalian berdua sudah sampai dari tadi. Kalau aku bisa terluka, apa kalian akan masuk selarut ini? Bos, aku sebenarnya ingin datang. Tapi Jongjai melarangku. Bos, hanya beberapa orang yang tidak berguna, menurutku tidak bisa melukaimu, jadi aku tunggu di luar saja, melihat apakah dia punya rencana cadangan. Dua adik laki-lakiku pasti mengira aku masih seperti 3 tahun lalu. Jadi mereka mengirim 2 orang seperti ini, tapi setelah hari ini, dia pasti akan lebih waspada. Bos, aku lupa memberitahumu. Juga sudah kutangkap. Lebih baik begitu, serahkan tempat ini padamu. Sayang, ayo kita pergi. Baik. Sang Qiansong, kenapa kamu di sini? Sang Qiansong, kenapa kamu di sini? Aku ke sini tentu untuk mencari kakak ipar. Jangan panggil dia begitu akrab. Kita tidak begitu dekat. Kamu sudah dapat keuntungan, lalu tidak mau mengakui? Jangan sembarangan bicara. Aku hanya pernah dengar satu lagu kucing liar. Apa itu kucing liar? Itu Jengzai, kedua orang ini serahkan padamu. Lalu persiapkan dengan baik untuk rapat dewan besok. 2 adik laki-lakiku pasti tidak akan tinggal diam. Baik, bos. Kalian berdua ikut aku naik mobil dulu. Urusan lain dibicarakan nanti di rumah. Semuanya,
Bahkan jika Li Zhengyu ada hubungan dengan Morgan Group, tapi apakah kalian benar-benar bisa menerima menyerahkan grup kepada orang gila? Saya tahu soal ini. Ketua sudah bilang, siapa yang bisa mendapatkan pesanan dari Morgan Group, dialah pewaris keluarga Li. Benar, Ming Huan. Meskipun kami juga ingin kamu mewarisi jabatan ketua, tapi pesanan dari Morgan Group sangat penting bagi keluarga Li. Para direktur, Shang Yinyi sudah menyerahkan kontrak kepada Departemen Hukum grup kita. Bahkan jika Li Zhengyu bukan pewaris, itu tidak akan mempengaruhi grup kita dalam kerja sama dengan Morgan Group. Semuanya, kalian tidak akan mau menyerahkan grup Li kepada orang gila untuk diurus, kan? Li Ming Huan, bagaimana jika aku bukan orang gila? Li Ming Huan, bagaimana jika aku tidak gila? Li Zhengyu, ternyata kamu pura-pura gila, aku sudah menduganya. 3 tahun lalu, untuk menghindari kejaranmu, aku bersembunyi di rumah sakit jiwa. Sekarang sudah 3 tahun. Saatnya kita menyelesaikan urusan ini. Tidak mungkin 3 tahun lalu kau jelas-jelas gila. Apa yang kau tahu, hanya yang ingin aku beritahukan padamu, seperti kau ingin ayah, tidak menemukan pembunuh ibuku dulu, juga buktinya. Kau ingat semuanya, kau benar-benar ingat semuanya. Li Ming Huan, aku sudah bukan diriku yang 3 tahun lalu. Ming Huan, Jangan buru-buru. Tunggu ayah datang. Aku akan menyerahkanmu padanya. Menurutmu, orang tua itu jika tahu kau pura-pura gila selama 3 tahun ini, dia pasti akan sangat kecewa padamu. Kecewa atau tidaknya dia tidak penting. Yang penting, aku ingin kau menanggung akibatnya. Kalau begitu, aku akan menunggu, aku ingin lihat, apakah aku benar-benar akan menanggung akibatnya. Lepaskan dia. Jaga dia. Asal jangan biarkan mereka keluar dari ruang rapat. Li Zhengyu, kau benar-benar pandai bersembunyi ya. Jiang Yu, jangan hiraukan dia, tunggu ayah datang, semua akan berakhir, mereka akan mendapat hukuman yang setimpal. Hei. Apa? Apa? Jiang Yu, ayah. Ayah kecelakaan mobil. Apa? Bagaimana bisa kecelakaan? Katanya ditabrak truk sampai masuk ke rombongan. Mobil khusus yang ditumpangi ayah. Remuk seperti kaleng. Ini, situasi apa? Bagaimana ini? Ah, selesai. Para direktur, rombongan presdir kecelakaan, rapat direksi hari ini. Sebaiknya kita tunda dulu. Tunda? Kenapa harus ditunda? Orang tua itu sudah mati. Rapat ini seharusnya dilanjutkan. Li Ming Huan. Apa yang mau kau lakukan? HMMPH, semuanya? Perusahaan tidak bisa tanpa presdir. Karena presdir sebelumnya sudah meninggal, mari kita manfaatkan kesempatan semua direktur hadir untuk menetapkan presdir baru. Li Ming Huan, apa kau binatang? Ayah baru saja kecelakaan, dan kau sudah mau menetapkan presdir baru, apa maksudmu? Ini karena orang tua itu berat sebelah pada. Gila. Li Zhengyu, karena orang tua itu sudah kecelakaan, mungkin ini adalah takdir yang tidak tahan dengan keberpihakannya. Kalau tidak, mana mungkin begini. Li Ming Huan, kau tidak layak jadi anak. Manusia demi diri sendiri, akan dihukum langit dan bumi. Hari ini saya umumkan. Sebagai direktur Li Group, saya minta Dewan Direksi Li Group, mulai sekarang juga, rapat penetapan presdir baru. Setuju. 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 Semua direktur setuju. Kalau begitu, saya umumkan, lanjutkan rapat Dewan Direksi Li Group. Kau. Jangan khawatir. Pemeran utama belum datang. Jangan terburu-buru. Tokoh utamanya belum tiba. Sebelum mengusulkan presiden direktur, saya mengusulkan memberhentikan Li Zhengyu dan Shang Yinyi dari jabatan Kepala Departemen Investasi. Apa dasarmu? Berdasarkan, kamu ditempatkan oleh orang tua itu. Karena orang tua itu sudah mati, apa hakmu untuk duduk di posisi ini? Tapi aku. Zheng Yu, Lihat saja bagaimana dia beraksi. Sekarang kita mulai voting. Yang setuju, angkat tangan. Bagus.
Saya nyatakan diterima pemberhentian Li Zhengyu dan Shang Yinyi dari jabatan kepala investasi. Berlaku segera. Kakak ipar, apa sebenarnya yang ada di benakmu? Apa rencana di balik ini? Kenapa kamu bahkan tidak mau jabatan kepala departemen investasi? Apa yang menjadi milikku, dia tidak bisa mengambilnya. Selanjutnya saya usulkan Li Chongjing sebagai kepala departemen investasi. Yang setuju, angkat tangan. Disetujui Li Chongjing sebagai kepala departemen investasi, berlaku segera. Zhengyu, apa sebenarnya yang ada di pikiranmu? Kamu akan segera tahu. Selanjutnya, pencalonan resmi untuk Presiden Direktur baru Grup Li. Saya mengusulkan diri saya untuk menjadi Presiden Direktur baru Grup Li. Para direktur, silakan berikan pendapat. Jika Zhengyu benar-benar menjadi presiden, grup Li mana mungkin ada tempat bagi kita? Ini dia. Bapak-bapak, kenapa? Kenapa aku belum mati? Benarkah? Li Minghuan, aku benar-benar tidak menyangka kau berani membunuh ayah. Tidak bukan. Aku difitnah. Li Zhengyu yang memfitnahku. Memfitnah? Coba ceritakan. Bagaimana Li Zhengyu memfitnahmu? Ayah, Li Zhengyu licik sekali. Selama 3 tahun ini, dia sama sekali tidak gila. Dia semua untuk orang. Kamu sedang menunggu orang yang kau atur? Anak buah di ruang rapat kecil sebelah? Jangan tunggu. Saat kau berpidato dengan penuh semangat, mereka sudah kami tangani. Tidak mungkin. Bagaimana kau tahu rencanaku? Sulitkah mengetahui rencanamu? Bukan hanya tahu rencanamu, bahkan aksi pembunuhanmu, ada di bawah pengawasan kami. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Zhengyu, apakah ini semua sudah kau atur? Sudah kubilang. Apa yang menjadi milik kita, dia tidak bisa mengambilnya. Ayah, aku hanya ingin memberikan kontribusi untuk keluarga Li. Kau akan memaafkanku, kan? Benarkah, Li Minghuan? 3 tahun lalu, kau membunuh ibu dan adik perempuanku, dan memukul kepalaku dengan stik baseball. Apa ini juga karena kebodohan sesaatmu demi keluarga Li? Jungwoo, apa yang kamu katakan? Maksudmu Minghuan membunuh ibumu dan adikmu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ayah, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mana bisa palsu? Jadi, bagaimana kau akan menangani mereka berdua? Aku bunuh kau. Minghuan. Li Jungwoo. 3 tahun lalu, seharusnya aku memukulmu lebih keras. Harusnya aku bunuh kau? Bukankah saat itu kau berniat membunuhku? Jeong Jae. Serahkan mereka berdua padamu. Tunggu. Jungwoo. Bagaimana kalau begini? Kita tahan mereka berdua di perkebunan Li dulu. Tidak boleh keluar masuk sembarangan. Bagaimanapun juga, mereka tetap adikmu. Aku sudah menduga kau akan berkata begitu. Qi Yun. Berikan dokumen itu pada ayah. Ayah. Kedua serigala itu bukan anakmu. Tidak mungkin, kan? Dulu aku menyuruh kepala pelayan untuk melakukan tes. Kepala pelayan sudah lama disuap mereka. Jadi, kau masih ingin aku memaafkan mereka? Jungwoo. Terserah kau. Baik, Jeong Jae. Bawa mereka berdua turun. Beri mereka permen lompat dalam jumlah cukup. Aku ingin mereka seumur hidup tinggal di rumah sakit jiwa. Baik. Li Minghuan, waktunya disuntik. Li Minghuan. Waktunya disuntik. Li Minghuan. Li Minghuan. Aku bilang disuntik. Tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, aku tidak mau. Aku Li Zhengyu. Kamu salah orang. Kamu gila. Hahaha. Oh.
Aku tahu. Kamu dikirim oleh Li Minghuan, kan? Li Minghuan sialan. Membunuh ibuku. Juga membunuh adik perempuanku, aku, Li Zhengyu. Aku ingin Li Minghuan membayar dengan darah. Ada apa dengan mereka? Kata ahli. Li Minghuan, untuk menghindari tanggung jawab, berhalusinasi menjadi diriku. Sedangkan, Li Chongjing, dia berhalusinasi menjadi versi Li Minghuan dalam pikirannya sendiri. Melihat mereka seperti ini, aku jadi lega. Baiklah, kita harus menjemput anak-anak dan mengunjungi ayah. Baik, Tidak ada cara. Semua delusi, beri obat saja. Tunggu. Lagi pula, seperti saudara sendiri. Gunakan ini. Sangat ilmiah. Aku mengerti. ayah. Ayah. Aku membawa Yin Yi dan Qian Song, serta cucu-cucumu untuk mengunjungimu. Grup Li sudah bergabung dengan konglomerat Shang dan mengakuisisi keluarga pertama di beberapa kota sekitarnya, menjadi konglomerat terbesar di dalam negeri. Selanjutnya, kita akan go internasional. Bekerja sama dengan konglomerat Morgan di kancah internasional. Aku akan memimpin konglomerat Li ke level yang baru.